Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita bersyukur atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan diskusi terkait desain proyek 2 mengenai electroplating pada hari ini. Langsung saja kita perkenalkan kelompok kita terlebih dahulu dengan beranggotakan yang pertama Fatimah Az-Zahra dengan NIM 2203570. Yang kedua, saya sendiri dengan NIM 2203526. Yang ketiga, Rosalia dengan NIM 220351137. Dan yang terakhir, Zulanimar dengan NIM 220355152. Baiklah, langsung saja saya membacakan tujuan proyek pada hari ini, yaitu yang pertama untuk mendesain percobaan elektrolisis dan elektroplating, yang kedua melakukan percobaan elektrolisis dan elektroplating, dan yang ketiga melaporkan percobaan elektrolisis dan elektroplating. Langsung saja teori dasar akan dijelaskan oleh Zulanimar. Baik, saya akan membacakan teori dasar. Elektroplating merupakan proses pengendapan logam pelapis ke logam dasar dengan cara melewatkan arus searah atau DC melalui larutan elektrolit yang mengandung garam laut dari logam pelapis. Elektrokimia merupakan dasar atau prinsip dari elektroplating. Contohnya ialah pelapisan logam dengan logam mulia yang menyebabkan logam tersebut terhindar dari terjadinya korosi. Lana 2014. Elektrolisis merupakan proses terjadinya reaksi kimia di saat sebuah arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit. Reaksi ini merupakan reaksi penguraian elektrolit. Peristiwa elektrolisis terjadi pada sebuah sel elektrolisis. Sel tersebut terjadi dari dua buah elektrode yang dicelupkan ke dalam sebuah larutan elektrolit. Kedua buah elektrode tersebut tersambung ke sebuah baterai. Elektrode yang disambung ke kutub positif baterai menarik ion negatif dan disebut anode. Sedangkan elektrode yang disambungkan ke kutub negatif baterai menarik ion positif dan disebut katode. BAL 2013. Selanjutnya. Proses elektroplating merupakan proses perpindahan ion logam dengan bantuan arus listrik melalui elektrolit sehingga ion logam tersebut mengendap pada benda padat, konduktif, dan membentuk lapisan logam. Ion logam diperoleh langsung dari elektrolit atau dengan pelarut anoda logam ke dalam elektrolit. Lapisan logam yang mengendap disebut juga sebagai deposit. Proses pelapisan logam secara elektroplating merupakan fenomena kebalikan dari korosi. Purwanto 2013. Berdasarkan hukum Faraday, semakin lama waktu kontak maka massa zat yang dibebaskan atau terbentuk pada elektroda juga semakin banyak atau berbanding lurus. Berdasarkan hukum Faraday, massa zat yang diendap dipengaruhi oleh berat ekuivalen, kuat arus listrik, dan waktu. Sesuai dengan persamaannya, M sama dengan E kali I kali T per F, di mana M adalah massa zat, E adalah berat ekuivalen, I arus listrik, T sama dengan waktu. Hayati 2016. Pelapisan logam menggunakan listrik lebih dikenal dengan istilah penyepuhan atau elektroplating. Elektroplating biasanya dilakukan terhadap logam-logam yang reaktif supaya tahan lama, terhindar dari korosi, dan memiliki tampilan lebih menarik. Misalnya, pisau roti dan garpu makan dilapisi oleh logam perak atau bemper mobil dilapisi oleh logam kromium. Logam besi mudah terkena korosi atau karat. Untuk melindungi besi atau baja dari korosi, maka besi tersebut dilapisi oleh suatu logam yang sukar teroksidasi. Misalnya logam nikel, timah, perak, atau emas. Pada proses elektroplating, benda atau logam yang akan dilapisi berfungsi sebagai kutub katode dan logam yang melapisinya berfungsi sebagai kutub anode. Larutan elektrolit yang digunakan mengandung garam dari logam yang akan melapisi. Arus listrik yang kecil menyebabkan ion-ion logam yang berasal dari larutan elektrolit menangkap elektron. Terjadi reaksi reduksi dan
menyebabkan dengan membentuk lapisan pada kutub katode. Hal itu menyebabkan atom-atom logam pada kutub katode kehilangan elektron atau terjadi reaksi oksidasi dan larut larutan dalam larutan elektrolit sebagai ion. Ratna 2017. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zul Animar. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh Fatimah Zahra. Kepada Fatimah Zahra disilahkan. Baiklah, alat dan bahan yang kami gunakan dalam elektroplating kali ini yaitu alatnya gunting, gelas kimia, gelas ukur, corong, pipet tetes, amplas, kabel elektrolisis 2 buah, statif dan klem, stopwatch, neraca ukur, labu gondok. Dan bahan yang digunakan larutan CuSO4 1 molar, plat besi 1 buah, lempengan tembaga 1 buah, dan arus DC 12 volt. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatimah Zahra. Selanjutnya prosedur kerja yang akan dijelaskan oleh Rosalia. Kepada Rosalia disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini prosedur kerja yang kita lakukan, menyiapkan alat dan bahan, bersihkan terlebih dahulu besi dan tembaga dengan amplas, sehingga membentuk besi, lalu mengukur massa awal mula-mula. Menyelipkan sebagian besi dan tembaga ke dalam larutan elektrolit dengan penyipit. Setelah diuji, dilapisi dengan tembaga, selanjutnya bersihkan dengan air. Lalu diukur lagi massanya. Melakukan proses pelapisan dengan logam besi dengan waktu yang bervariasi 2 menit, 4 menit, dan 6 menit. Lalu mengukur kembali massa setelah proses pelapisan besi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rosalia. Selanjutnya, ini merupakan gambar rancangan dari percobaan yang kami lakukan, yaitu pada anode terdapat tembaga atau plat tembaga, sedangkan pada katode terdapat besi atau plat besi. Lalu pada larutan CuSO4 akan terionisasi menjadi Cu2+ dan SO42-. Dan elektron mengalir dari anode menuju katode. Lalu, ini merupakan tabel pengamatan yang akan kami lengkapi dengan variasi waktu elektrolisis sebanyak 2 menit, 4 menit, dan 6 menit. Untuk hal yang akan kami lengkapi yaitu yang pertama massa awal besi dalam bentuk gram, kemudian massa akhir besi, dan massa tembaga yang menempel. Berikut adalah referensi yang kami dapatkan untuk mendesain PPT pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon kritik dan saran kepada kelompok lain dan juga kakak-kakak asisten. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.